Baik nih guys, ada yang bertanya mengenai trigonometri, yaitu mengapa sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Baik, asal usul dari rumus ini berasal dari teorema Pythagoras ya. Kita akan mempunyai segitiga siku-siku. Di mana trigonometri kemarin kita belajar juga dari yang namanya segitiga siku-siku ya. Misalkan di sini sisinya X, yang sisi depannya X ini dinamakan sisi depan ya. Sedangkan ini samping dan yang ini miring. Dalam teorema Pythagoras ya, kita bicara teorema Pythagoras. Ada yang tahu apa isi bunyi dari teorema Pythagoras? Ya, yaitu sisi miring kuadrat itu diperoleh dari sisi depan kuadrat ya, ditambah samping kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Kemudian kita bagi luas keduanya. Kita kali dengan 1 per miring kuadrat. Ini miring ya, sama. Nah. Kalau miring, oke. Kita bagi kedua luas dengan miring kuadrat. Jadi kita mempunyai miring kuadrat dibagi miring kuadrat sama dengan depan kuadrat dibagi miring kuadrat ditambah samping kuadrat per miring kuadrat ya, itu ya. Kemudian kita harus mengingat sebuah rumus, yaitu A per B kuadrat itu sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, ini kita harus ingat rumus ini dulu, eksponen. Jadi yang atas kita ubah. Ini kan miring kuadrat per miring kuadrat, jadinya miring dibagi miring kuadrat sama dengan depan bagi miring kuadrat ditambah samping dibagi miring kuadrat ya. Kemudian miring dibagi miring berapa? 1 ya, 1 kuadrat. Depan dibagi miring, ayo diingat-ingat yang kemarin sudah kita belajar bahwa depan per miring itu adalah rumus dari sin ya. Jadi sin kuadrat X, ada kuadratnya ya. Kalau samping dibagi miring, ini adalah rumus dari cos, jadi cos kuadrat X. Nah, jadi di sini kita memperoleh 1 sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X ya. Ini kita namakan dengan identitas ya, karena kita peroleh dari teorema Pythagoras, maka disebut identitas Pythagoras ya. Kemudian kita akan mempunyai modal sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini kita bisa kali kedua luas, kita kalikan dengan 1 per cos kuadrat X. Maka jadinya sin kuadrat X plus
per cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X gitu ya jadinya ya. Sin kuadrat X per cos kuadrat X jadinya apa? Jadinya tan kuadrat X. Sedangkan cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X ini kan hasilnya adalah 1 per cos kuadrat X. Ini rumusnya apa? Jadinya apa? Kemarin kita belajar bahwa 1 per cos itu adalah sekan. Jadi kalau 1 per cos kuadrat X jadinya sekan kuadrat X ya. Rumus yang kedua ya. Kemudian kita ke posisi awal yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini gantian, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per sin kuadrat X ya. Jadinya sin kuadrat X per sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan 1 per sin kuadrat X. Oke. Sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X ini hasilnya adalah 1 ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini sama aja dengan cos per sin kuadrat sama dengan 1 per sin kuadrat X. Oke. Jadinya di sini tetap 1. Cos per sin, ini rumusnya apa kemarin? Kalau sin per cos kan tan. Kalau cos per sin berarti dia adalah cotan. Cotan kuadrat X. Nah, sepersin itu apa? Sepersin adalah cosec. Jadi kalau 1 per sin kuadrat X itu rumusnya adalah 1 per rumusnya adalah cosec kuadrat X ya. Jadi dari teorema Pitagoras itu ada 3 rumus. Yang pertama, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua adalah tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Kemudian 1 plus cotan kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai pembuktian dari identitas trigonometri pada identitas Pitagoras pada trigonometri. Apabila teman-teman masih memiliki kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, silahkan chat di kolom komentar ya. See you next time.